Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Hikmah selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Psikologi Perkembangan, serta teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya Ana Nur Hasanah dengan NIM akhir 100 selaku moderator kelompok 6. Nah, langsung saja, bagaimana sih perkembangan anak awal? Pada kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perkembangan anak awal. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama, Salsabila Kirana dengan NIM akhir 97. Yang kedua, Nur Hidayah dengan NIM akhir 98. Yang ketiga, Arum Amalia dengan NIM akhir 99. Dan yang terakhir, saya sendiri, Ana Nur Hasanah dengan NIM akhir 100. Langsung saja ke materi pertama yang akan dibacakan oleh Salsabila. Kepada Salsabila, saya persilahkan. Saya Salsabila Kirana Anissa dengan NIM 21070160097 akan menerangkan materi tentang karakteristik periode anak awal. Masa anak awal atau disebut dengan early childhood adalah masa di mana anak masih bergantung pada orang lain. Di usia 2-6 tahun ini, lingkungan di sekitarnya sangat berpengaruh dengan perkembangannya. Dan orang tua sangat berperan penting untuk membimbing dan mendidik dalam beradaptasi terhadap lingkungannya. Pada masa awal ini, perkembangan fisik dan motoriknya berkembang pesat, sehingga pada umumnya di usia awal anak memiliki ego tinggi. Selain itu, mereka senang melakukan eksplorasi yang disebut masa menentang, karena memiliki kehendak sendiri yang mana kehendak tersebut berbeda dengan orang lain. Dalam periode awal anak ini memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama, rasa ingin tahu yang tinggi. Yang kedua, senang bereksplorasi dan bermain. Yang ketiga, senang meniru dan muncul kekreatifan sendiri. Yang keempat, cara berpikirnya masih egois. Yang kelima, kontak perasaan dengan orang tua. Yang keenam, keadaan hati sering berubah seperti sering belum berpusat. Penentu perkembangan anak awal terdiri dari 1. Perkembangan fisik, 2. Perkembangan kognitif, 3. Perkembangan psikososial, 4. Perkembangan bahasa, dan 5. Perkembangan moral keagamaan. Penentu perkembangan yang pertama adalah perkembangan fisik atau perkembangan motorik. Perkembangan fisik atau perkembangan motorik ialah perkembangan yang krusial sebagai tolak ukur pembuktian bahwa anak tumbuh serta berkembang dengan baik. Menurut Kulan dan Thomson, perkembangan fisik setiap individu ditentukan 4 aspek, yaitu 1. Sistem syaraf sebagai akibat kecerdasan serta emosi. 2. Otot-otot sebagai perkembangan, kekuatan, dan kemampuan motorik. 3. Kelenjar endokrin yaitu penghasil hormon yang setiap individu yang dapat memunculkan tingkah laku baru seperti pada remaja tertarik dengan lawan jenis. Yang keempat, struktur fisik atau tubuh yang mencakup tinggi dan berat badan. Penentu perkembangan yang kedua adalah perkembangan kognitif. Kognitif atau dengan istilah cognition atau knowing memiliki arti mengetahui. Perkembangan kognitif ini meningkatkan kemampuan otak pada anak untuk berpikir. Dunia kognitif pada usia awal anak ini muncul kekreatifan, bebas, dan keaktifan. Dalam teori Vygotsky, menerangkan bahwa perkembangan kognitif bergantung pada lingkungan sekitar atau sosial, dan pikiran mereka dibentuk oleh konteks budaya tempat yang mereka tinggali. Dan dalam teori Piaget, diterangkan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh kemampuannya sendiri serta kecerdasannya berkembang seiring dengan pertumbuhannya. Yang ketiga terdapat perkembangan psikososial, yaitu berkaitan dengan pertumbuhan kepribadian setiap individu dan berhubungan mereka dengan orang lain atau sosial. Dalam fase ini termasuk perubahan terhadap kestabilan emosi pada anak. Perkembangan psikososial meliputi perkembangan emosi,
perkembangan sosial, perkembangan permainan, dan perkembangan moral. Penentu perkembangan yang keempat adalah perkembangan bahasa. Belajar berbahasa dengan baik sangat penting diajarkan sejak usia dini, karena perkembangan berkomunikasi seorang anak akan berkembang hingga sampai periode akhir masa remaja. Faktor yang menjadi pengaruh perkembangan bahasa pada anak adalah faktor lingkungannya. Penentu perkembangan yang kelima adalah perkembangan moral keagamaan. Konsep perkembangan moral menjelaskan bahwa norma dan nilai yang ada di lingkungan sosial akan mempengaruhi diri siswa untuk membentuk moral yang baik. Menurut Adams dan Gulota, agama memiliki arti yang sama dengan norma, karena agama memberikan rangkaian moral sehingga seorang anak mampu membandingkan tingkah laku. Dari penjelasan materi di atas dapat disimpulkan bahwa pembentukan karakter pada anak tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya oleh sekolah, namun perlu adanya kerjasama dengan orang tua. Materi yang kedua adalah tugas perkembangan anak awal. Hafigus mengatakan bahwa tugas perkembangan individu adalah tugas yang tampak pada suatu periode tertentu dalam kehidupan individu. Keberhasilan akan memberikan kebahagiaan serta kemudahan setiap individu, dan ketika individu tersebut gagal, akan timbul rasa kecewa, serta kesulitan dalam menjalankan tugas-tugas berikutnya. Namun setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda dengan teman lainnya, sehingga anak tidak boleh dipaksakan agar kemampuannya setara dengan teman lainnya. Dengan begitu, orang tua dan pendidik harus memiliki pengetahuan untuk memaksimalkan perkembangan pada anak. Tugas-tugas perkembangan pada anak saling berkaitan satu sama lain, sehingga jika dapat dipenuhi maka akan menciptakan kebahagiaan. Tugas perkembangan pada fase anak awal ini meliputi yang pertama, belajar berbicara dengan kata-kata sederhana, seperti belajar menyebut nama ayah, ibu, dan kata sederhana lainnya. Yang kedua, belajar bergaul dengan teman sebayanya, sesuai etika dan moral yang berlaku pada lingkungannya. Yang ketiga, belajar membedakan jenis kelamin. Yang keempat, belajar mengembangkan kata hati seperti hal baik dan buruk. Yang kelima, mengembangkan keterampilan dalam bermain dengan temannya. Yang keenam, memainkan peran sesuai dengan gender. Yang ketujuh, belajar mengembangkan keterampilan mengejau kata, membedakan warna, menulis, dan membaca. Yang kedelapan adalah belajar berkomunikasi dengan baik di lingkungan. Yang kesembilan adalah belajar mencapai kebebasan pribadi sehingga menjadi diri. Terima kasih Salsa atas kesempatan dan waktunya. Baik, saya Nur Hidayah dengan NIM 21070169098 akan membacakan materi yang selanjutnya. Yang ketiga, perkembangan fisik dan keterampilan motorik. Perkembangan fisik. Pertumbuhan pada masa anak awal tidak terjadi sepesat pada masa bayi. Pada masa ini, rata-rata anak bertambah tinggi 6,25 cm setiap tahun dan bertambah berat 2,5 hingga 3,5 kg setiap tahunnya. Pada usia 6 tahun, berat anak kurang lebih mencapai 7 kali berat pada waktu lahir. B. Keterampilan motorik. Menurut Herlock, awal masa kanak-kanak merupakan masa yang paling baik untuk mempelajari keterampilan tertentu karena 3 alasan, yaitu yang pertama, anak senang mengulang-ulang, yang kedua, anak-anak bersifat pemberani, dan yang ketiga, anak mudah dan cepat belajar karena tubuhnya masih lentur dan keterampilannya masih sedikit. Keterampilan umum yang sering dilakukan anak pada masa awal biasanya berkaitan dengan keterampilan tangan dan kaki. Pada usia 1,5 hingga 3,5 tahun, anak harus belajar mandi dan berpakaian sendiri, mengikat tali sepatu, serta menyisir rambut dengan sedikit bantuan atau tanpa bantuan sama sekali. Antara usia 5 hingga 6 tahun, sebagian besar anak sudah pandai melempar dan menangkap bola, menggunakan gunting, membentuk tanah liat, mewarnai, dan lain sebagainya.
Keterampilan kaki lain yang dikuasai anak adalah lompat tali, keseimbangan tubuh berjalan di atas bangku panjang, dan bermain sepatu roda. 4. Perkembangan kognitif menurut Piaget. Pada masa kanak-kanak awal, anak akan berpikir konvergen menuju ke suatu jawaban yang paling benar terhadap suatu persoalan. Dalam tahapan ini, anak belajar merepresentasikan objek dengan gambaran dan kata-kata. Menurut teori perkembangan kognitif Piaget, anak pada masa kanak-kanak awal berada pada tahap perkembangan praoperasional, yaitu pada usia 2 hingga 7 tahun. Adapun ciri-ciri berpikir pada tahap praoperasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, anak mulai menguasai fungsi simbolis. Yang kedua, terjadi tingkah laku imitasi. Yang ketiga, cara berpikir anak egosentris. Yang keempat, cara berpikir anak centralized, yaitu terpusat pada satu dimensi saja. Yang kelima, cara berpikir irreversible atau tidak dapat dibalik. Dan yang terakhir adalah berpikir terarah statis. Saya Arum Amalia Pinanim 2107016699 ingin menjelaskan tentang perkembangan bahasa dan emosional pada anak. Pertama, saya akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa. Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan. Kajian bahasa disebut juga dengan ilmu linguistik. Bicara merupakan sarana berkomunikasi untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain. Semua individu harus menguasai dua fungsi. Yang pertama, menangkap maksud yang ingin dikomunikasikan dengan orang lain, dan yang kedua yaitu kemampuan untuk berkomunikasikan dengan orang lain sedemikian rupa, sehingga dapat dimengerti. William Stein dan Carlson dalam Syamsul Yusuf mengemukakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu masa permulaan atau stadium purwoko, terjadi pada usia 6-12 bulan. Masa ini disebut juga dengan masa marakan, yaitu masa pengeluaran bermacam-macam suara yang tidak dimengerti. Selanjutnya yaitu masa pertama atau stadium kalimat satu kata, terjadi pada usia 12-16 bulan. Pada masa ini, anak sudah mengeluarkan kata. Kata-kata ini sudah berupa kalimat. Dan yang terakhir yaitu masa kedua atau stadium nama, terjadi pada bulan 16-24 bulan. Pada masa ini, anak sudah mulai timbul kesadaran bahwa setiap orang atau benda memiliki nama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi perkembangan sosial emosional pada anak. Pada usia 0-8 bulan, usia bayi sangat dikuasai oleh emosi. Emosi anak sangat berkaitan dengan perasaan indrawi, dengan kualitas perasaan. Pada usia 8-1 tahun, perasaan psikis sudah mulai berkembang. Anak merasa senang jika melihat mainan yang ada di depannya atau melihat seseorang yang sangat dikenalnya. Pada usia ini, perasaan anak mengalami diferensiasi atau perasaan pada usia 0-8 bulan, usia ungkapan emosi merupakan bentuk prabicara yang bermanfaat karena memiliki dua alasan. Yang pertama, karena bayi mempelajari pengendalian emosi, maka mudah bagi orang lain untuk mengetahui emosi tersebut. Apa yang mereka alami melalui ungkapan-ungkapan wajah dan badan. Yang kedua yaitu bayi mudah mengerti orang lain melalui ungkapan wajah dan pada kata-kata. Pada waktu lahir, emosi tampak dalam bentuk sederhana, hampir tidak terbedakan sama sekali. Dengan bertambahnya usia, sebagai reaksi emosi menjadi keluar tersebar. Ada dua ciri khusus pada masa ini. Yang pertama, emosi bayi sangat berbeda dengan emosi orang dewasa. Yang kedua yaitu emosi lebih mudah dibiasakan pada masa bayi dibandingkan dengan periode lain. Hal ini disebabkan karena terbatasnya kemampuan intelektual. Yaitu pola emosi lazim. Terdapat 5 bentuk pola emosi lazim, yaitu yang pertama, kemarahan.
Stimulus yang mematikan amarah pada bayi adalah temporalan terhadap kanakan-kanakan mencoba menghalangi keinginannya. Yang kedua yaitu ketakutan. Hal yang paling mungkin menimbulkan ketakutan adalah suara keras, orang asing, darah, dan situasi asing. Yang ketiga, rasa ingin tahu. Setiap ada mainan yang baru dan tidak biasa adalah perasaan ingin tahunya, kecuali kebaruan itu bersifat tegas sehingga menimbulkan rasa takut. Yang keempat yaitu kegembiraan. Kegembiraan ditimbulkan oleh kesenangan fisik, yaitu pada usia 2-3 bulan banyak orang yang ingin menyinggungnya. Dan cara mengekspresikan kesenangannya dengan tersenyum, tertawa, menggunakan tangan dan kakinya. Yang kelima yaitu afaksi. Setiap orang yang mengajaknya bermain, mengurus kebutuhan jasmaninya, atau melibatkan afaksi merupakan perasaan untuk faktor afaksi mereka. Itu tadi adalah penjelasan tentang materi perkembangan bahasa dan sosial emosional pada anak. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ana Nur Hasanah. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih Harum. Materi selanjutnya yaitu daycare oleh Ana Nur Hasanah, NIM akhir 100. Pengertian daycare menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1990, daycare adalah sarana pengasuhan anak dalam kelompok, biasanya dilaksanakan pada saat jam kerja. Menurut Padmonodewo, daycare merupakan upaya yang terorganisasi untuk mengasuh anak-anak di luar rumah mereka selama beberapa jam dalam satu hari, bila mana asuhan orang tua kurang dapat dilaksanakan secara lengkap. Dalam hal ini, pengertian daycare hanya sebagai pelengkap terhadap asuhan orang tua, dan bukan sebagai pengganti asuhan orang tua. Daycare merupakan tempat di mana mempersiapkan anak mulai dari usia 0 sampai 6 tahun untuk memasuki jenjang berikutnya. Peranan guru di daycare untuk menstimulasi perkembangan sosial emosional anak yaitu diantaranya mengembangkan empati dan kepedulian, memecahkan masalah, memberikan motivasi, memberikan nasihat, membiarkan anak bermain dan berbaur dengan teman-temannya atau bersosialisasi. Tujuan pendidikan anak usia dini adalah mengembangkan berbagai potensi anak jadi sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adapun prinsip-prinsip penting yang mendukung peranan daycare untuk menunjang perkembangan anak yaitu yang pertama, memberikan berbagai stimulasi pada anak. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang kondusif. Yang ketiga, yaitu memberikan contoh. Yang keempat, memberikan pujian atas usaha yang dilakukan anak. Perkembangan anak mengharuskan orang dewasa dan hidup mereka berdasarkan pengetahuan tentang anak-anak yang mencerminkan nilai-nilai hidup, menekankan pentingnya berbicara dengan anak-anak mengenai perasaan mereka, mengembangkan minat akademis anak-anak, berpartisipasi aktif di sekolah sebagai orang tua, mengajarkan anak-anak argumentasi dan masalah melalui negosiasi. Materi kita yang terakhir yaitu penegasan peran orang tua pada anak dalam Islam. Pengertian orang tua hendaknya diartikan dalam konteks yang luas, yaitu tidak hanya orang tua di rumah dalam artian sebagai ayah dan ibu, melainkan juga sebagai orang tua di luar rumah, sebagai anggota masyarakat, pejabat sipil maupun militer, pengusaha, agamawan, guru, dan profesi lainnya menurut Dadang Hawari tahun 1998. Kewajiban orang tua ialah mengembangkan hati nurani yang kuat dalam diri anak untuk dapat mendidik dan membina anak agar bisa tumbuh menjadi anak yang baik. Maka orang tua harus bisa menjalankan peranan tersebut. Meskipun dalam menjalankan peranannya sebagai orang tua yang baik tidaklah mudah. Akan tetapi secara teoritis telah banyak digambarkan bagaimana seorang ayah dan ibu yang baik. Adapun
Sebagai orang tua terhadap anak ada 4 menurut Zuhairini. Yang pertama yaitu mengajarkan ilmu pengetahuan agama Islam kepada anak. Yang kedua, menanamkan keimanan dalam jiwa anak. Yang ketiga, mendidik anak agar taat menjalankan agama. Yang keempat, mendidik anak agar berbudi pekerti yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 38 yang artinya, di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa." Perkembangan kepribadian anak tidaklah terjadi dengan begitu saja, melainkan merupakan perpaduan interaksi antara faktor-faktor konstitusi biologi, psikoedukatif, psikososial, dan spiritual. Peran orang tua amat penting pada faktor ini, dikarenakan anak akan tumbuh berkembang dengan baik dan memiliki kepribadian yang matang apabila diasuh dan dibesarkan dalam keluarga yang sehat dan bahagia. Akhirnya materi yang kita presentasikan telah selesai. Sebelumnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun penyampaian materi. Bagi yang belum paham bisa bertanya dalam grup diskusi. Ada sedikit tambahan. Kita tidak bisa melatih sebuah kepompong untuk cepat menjadi kupu-kupu, sama halnya dengan melatih seorang balita untuk cepat-cepat menjadi dewasa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.